Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gong Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas kenapa penjodohan Mojopahit itu harus terah dan Mojopahit. Sebenarnya dalam video yang lalu sudah saya bahas, tetapi global dalam sebuah video besar. Mungkin ada teman-teman yang nonton video saya tidak full. Nah, di sini saya khususkan untuk membahas kenapa penjodohan di tempat Hanbut Farm ini harus, enggak harus, tetapi rata-rata itu saya jodohkan antara split dan Mojopahit. Ya. Sebelum kita meranah ke penjodohan, kita bahas split dulu. Split terah itu apa tuh? Split ataupun terah Mojopahit itu adalah burung yang fisiknya tidak Mojopahit tetapi punya darah Mojopahit. Selesai ya di sini. Jadi jangan dibahas. Terah dan split itu beda, Mas. Monggo lah, terserah. Yang jelas menurut saya pribadi, terah atau split itu ya perkutut yang punya darah Mojopahit. Ini terah Mojopahit maksudnya. Terah Mojopahit adalah burung yang fisiknya tidak Mojopahit tapi punya darah Mojopahit. Langsung saja. Kenapa penjodohan kita harus saya itu rata-rata, bukan harus, salah ngomongnya. Rata-rata adalah split dan kali Mojopahit. Itu karena dalam penjodohan Mojopahit ini tidak mau kita berasal dari satu terah, yaitu dasarnya yaitu danmas biasa, putih lurik biasa, ataupun silver biasa. Semua dari dasar itu ya, disilangkan dengan Mojopahit cemani. Nah, ini melalui berproses lamanya jadilah daringan kebak, jadilah cemani dan lain-lain. Pokoknya ada yang sekiranya itu tidak Mojopahit. Nah, ketika muncul Mojopahit dan Mojopahit, karena dasar kita itu tidak dua-duanya Mojopahit, karena belum kentalnya darah Mojopahit, baru proses 3-4 tahun kan itu. Ini biasanya kalau kita menjodohkan Mojopahit dan Mojopahit tetap akan keluar split, entah itu dominan atau tidaknya. Tetapi dalam penjodohan Mojopahit tidak dipungkiri akan tetap keluar split. Nah, perlu diingat ya. Jadi kenapa kita harus menjodohkan split dan Mojopahit? Anjuran yang saya berikan ini satu, kita ngirit biaya. Ya, ngirit biaya karena mau tidak mau harga split itu lebih rendah daripada Mojopahit. Yang kedua, memaksimalkan keadaan. Kalau memaksimalkan keadaan bagaimana? Karena penjodohan split dan Mojopahit ini bisa maksimal bagi saya. Karena apa? Produk yang ada itu kita bisa manfaatkan semua. Ya, produk yang kita hasilkan itu kita manfaatkan semua. Coba kalau kita menjodohkan cuma Mojopahit dan Mojopahit, nah splitnya kita jual, secara otomatis penjodohan kita akan berkurang banyak. Ya, secara otomatis kita akan berkembang lebih lambat. Nah, ya, itu. Penjodohan split dan Mojopahit ataupun terah Mojopahit dan Mojopahit, keuntungannya lagi adalah ketika kita menjodohkan terah dan Mojopahit, itu tidak dipungkiri bisa keluar Mojopahit double. Bisa keluar split double. Tapi jarang, Mas. Jarang. Jadi kita menjodohkan split dan Mojopahit itu keluar terah double itu jarang. Kalau kita menernak tahu asal usul terah tersebut. Beda lagi kalau kita punya Mojopahit tapi tidak tahu terahnya. Beda ya. Jadi Anda punya split dari saya. Ini saya terangkan, ini migo mendung, Mas. Ini anakan migo mendung Mojopahit dan putih, ekor hitam. Nah, Anda punya perkutut lain dari peternak lain yang Mojopahit itu tidak tahu arahnya, tidak tahu terahnya, Anda jodohkan dengan split saya. Ini kemungkinan besar mengeluarkan double split banyak, ya. Prediksi saya banyak. Jadi dominannya malah ke split. Karena apa? Kita nggak tahu terah tersebut. Kecuali Anda belinya Mojopahit itu tadi ke peternak tadi, selain saya tadi, tahu, Mas ini Mojopahit, silangan ini dari ini, selesai. Ya, jadi edukasinya harus tepat. Ya, edukasinya harus tepat. Makanya saya sering ngomong kepada teman-teman, kalau ternak itu usahakan beli ke satu peternak. Kalau Anda meranah ke
warna. Nggak harus ke saya, nggak harus ke saya. Siapapun boleh. Tetapi dalam satu darah. Supaya apa? Memperkental darah tersebut. Nah, penjodohan yang tepat, yang akurat, insya Allah hasilnya akan sempurna. Nah, untuk penjodohan teman, saya sendiri senang menjodohkan. Penjodohan satu sarang, sudah saya buatkan videonya. Ini kalau teman-teman mau melakukan, ini yang dipertanyakan harus tujuannya dulu. Ya, tujuan Anda menjodohkan itu apa? Jadi jangan tanya, Mas, penjodohan satu sarang ini baik atau buruk? Jelek atau baik? Ini yang dipertanyakan bukan masalah jelek atau tidaknya, bisa atau tidaknya. Yang dipertanyakan Anda tujuan menyilangkan itu apa? Ya, jadi tujuan Anda menyilangkan satu sarang itu apa? Apa mempermudah Anda dalam penjodohan? Atau memang Anda punya tujuan khusus mencetak warna apa? Nah, di sini dipertanyakan. Makanya saya sering tanya teman-teman, Mas, penjodohan satu sarang baik atau tidak? Baik, kalau Anda tahu tujuan Anda. Loh, kalau Anda nggak tahu tujuan penjodohan tadi, ya repot jawabnya. Saya kasih baik, nanti keluarnya jelek, kan repot. Nah, jadi saya tanya dulu, penjodohan itu tujuannya apa? Kalau tujuannya cuma mempermudah Anda dalam penjodohan, ya sudah selesai. Tetap bisa produk. Nah, tetap bisa produk. Jadi tidak masalah. Penjodohan satu sarang itu tidak merusak. Mas, nanti anaknya ciri-ciri. Enggak. Saya juga pernah menjodohkan berkali-kali, enggak masalah. Ini ranahnya hewan, bukan manusia ya. Jadi gen hewan, enggak masalah bagi saya, enggak masalah. Karena penjodohan satu sarang itu bagi saya baik sekali ketika kita tahu terahnya indukan yang kita jodohkan tadi. Nah, yang susah itu kalau kita tidak tahu indukannya. Istilahnya indukan itu terahnya apa, punya anak-anak apa, sampai jodohan lagi. Anda akan mengalami kebingungan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, anak ini nanti punya anak-anak apa? Anda bingung lagi. Loh, indukannya misalnya crossing. Punya anak putih dan crossing. Anda jodohan lagi. Punya anak crossing lagi. Kan benturan terus. Jadi crossing punya anak putih, putih punya anak crossing lagi. Mutar. Peternakan Anda nggak akan selesai-selesai. Anda akan jadi orang yang kebingungan dalam beternak. Ya. Walaupun indukan ini crossing, tetapi kalau Anda yakin crossing ini anak Mojopahit, nah, saya yakin anak-anaknya pun akan keluar Mojopahit. Dan Mojopahit itu tadi, alangkah baiknya Anda silangkan dengan Mojopahit lagi. Jangan satu sarang lagi. Paham ya maksud saya? Kalau crossing dengan crossing punya Mojopahit, anaknya Mojopahit, Anda silangkan crossing lagi, ya selesai. Anaknya crossing semua nanti. Ya, jadi kalau Anda punya crossing anak Mojopahit ataupun crossing punya anak putih, ya putih ini carikan gen putih lagi. Jangan satu sarang lagi. Kalau satu sarang lagi rusak, nanti kembali ke mbahnya lagi. Ya, kembali ke mbahnya lagi. Jadi di sini saya tekankan ke teman-teman dalam penjodohan itu harusnya Anda tahu tujuan Anda menjodohkan itu untuk apa. Mas, saya pengen mencetak udan mas. Mas, saya pengen mencetak putih lurik. Mas, saya pengen mencetak putih dari yang kebak. Nah, ini Anda harus hafal 3 step dari yang Anda ternak. 3 step dalam arti indukan Anda itu jantannya anak-anak apa, betinanya anak-anak apa. Nah, kalau Anda paham indukan Anda itu jantan betinanya anak dari apa, nanti keluar anak-anak apa, ini bisa Anda ada gambaran. Diproses itu mudah. Tapi kalau Anda itu cuma beli indukan sepasang, jantan dan betina, dan Anda nggak tahu anak ini anak dari apa dan apa, selesai ternak Anda. Ya, selesai. Makanya kalau Anda peternak, belajarlah ke peternak yang mumpuni. Korek ilmu sebaik mungkin, edukasi sebaik mungkin, supaya dalam peternakan Anda tidak menemui kejanggalan. Anda mudah dalam memproses apa yang Anda ternak. Saya berkali-kali ngomong, ternak itu harus paham apa yang diternak. Kalau Anda ternak nggak paham yang Anda ternak, ya Anda seperti orang jalan di padang pasir yang kebingungan arah. Ya, lagi kalau Anda ternak nggak paham apa yang Anda ternak, Anda seperti seorang pengembara di padang pasir yang kehilangan arah.
Oke? Percepatan, ketepatan, dan kecepatan perlu dilakukan dalam sebuah usaha. Jangan ragu, kalau ragu nggak usah dilakukan. Cari usaha lain, jangan diperkutut. Salam ngutut, sampai patut.